pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan kesehatan. Dalam pendidikan kesehatan itu sendiri ada beberapa yang dapat kita bahas, yaitu pengertian, tujuan, serta peran dalam pendidikan kesehatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari pendidikan kesehatan. Menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pendidikan kesehatan artinya proses membimbing manusia dari kegelapan dan kebodohan menuju kecerahan yang formal maupun informal, meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya maupun dunia yang tempat mereka tinggal. Sedangkan kesehatan itu sendiri, menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, kesehatan merupakan keadaan tubuh di mana semua anggota, semua organnya berfungsi secara harmonis. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kesehatan yaitu berupaya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan. Melalui pendidikan kesehatan diharapkan peserta didik berusaha untuk menjaga kesehatannya dan membantu orang-orang mengontrol kesehatan mereka. Definisi sehat menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, sehat yaitu suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial seseorang untuk hidup produktif secara ekonomis dan sosial. Untuk itu, marilah kita mempelajari tentang pendidikan kesehatan. Yang kedua, kita juga akan mengetahui tentang tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan WHO 1954, tujuan pendidikan kesehatan yaitu untuk mengubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku yang tidak sehat atau belum sehat menjadi lebih sehat. Sehat di sini tidak hanya sehat badan, tetapi juga harus sehat jiwa dan mental serta sosial untuk hidup produktif secara ekonomis dan sosial. Yang kedua yaitu mengubah perilaku hidup sehat dengan kaitannya budaya. Kebudayaan merupakan kebiasaan, adat istiadat, norma, serta tata nilai. Sebagai contoh, anak-anak kan sikat gigi biasanya saat mandi. Nah, kebiasaan tersebut harus kita rubah karena kita tidak menyadari bahwa setelah makan di mulut terdapat dikotori oleh zat makanan yang kita makan, sehingga menggosok gigi setelah makan itu penting. Anak-anak ada berapa perilaku sebagai tujuan kesehatan? Menurut Aswar ada 3 perilaku kesehatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perilaku yang menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat. Contohnya itu kader kesehatan yang mempunyai tanggung jawab terhadap penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat. Keadaan dalam cara hidup sehat menjadi kebiasaan masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu secara mandiri mampu menciptakan perilaku sehat bagi dirinya sendiri maupun dalam kelompoknya. Contohnya yaitu program PMKD adalah posyandu yang akan diarahkan kepada upaya pencegahan penyakit. Dan yang ketiga yaitu mendorong perkembangan dan penggunaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang tersedia. Itu contohnya sebagai masyarakat yang berlebihan memanfaatkan pelayanan kesehatan, dan ada pula yang sudah benar-benar sakit parah
itu tidak memanfaatkan pelayanan yang sudah disediakan dengan baik. Di sini ada beberapa metode pendidikan kesehatan. Pendidikan metode kesehatan itu ada 3. Yang pertama yaitu metode pendidikan individual. Metode individual ini digunakan untuk membina perilaku baru atau seseorang yang telah mulai tertarik kepada suatu perubahan atau perilaku dan inovasi. Yang kedua yaitu pendidikan kelompok. Pendidikan kelompok dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan kelompok kecil dan pendidikan kelompok besar. Pendidikan kelompok besar itu terdiri dari lebih dari 15 orang seperti ceramah dan seminar, sedangkan kelompok kecil dilakukan kurang dari 15 orang. Contohnya yaitu diskusi. Yang ketiga yaitu metode pendidikan massa. Pendidikan massa ini digunakan untuk mengkomunikasikan peran-peran kesehatan yang ditunjukkan kepada masyarakat yang bersifat massa atau publik. Contohnya ceramah umum. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang pendidikan kesehatan pribadi dan pendidikan kesehatan kelompok. Pendidikan kesehatan pribadi merupakan daya upaya dari seseorang demi seseorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan diri. Tujuan dari pendidikan pribadi itu ada 5. Yang pertama itu untuk memelihara kebersihan seperti mencuci tangan, terus menyapu, membuang sampah, menggosok gigi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan. Contohnya yaitu olahraga secara teratur. Dan yang ketiga yaitu untuk menghindari terjadinya penyakit. Contohnya yaitu berpikir positif, menghindari pergaulan yang tidak baik, dan rohaniah. Dan yang keempat yaitu untuk meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohaniah. Contohnya yaitu cara patuh kepada agama masing-masing dan cukup santapan rohaniah. Dan yang kelima yaitu untuk meningkatkan pola hidup lebih teratur, yaitu dengan makan, tidur, bekerja, beristirahat secara teratur, rekreasi, dan menikmati hiburan pada waktunya. Sedangkan kesehatan lingkungan merupakan suatu kondisi atau keadaan yang layak huni sehingga berpengaruh positif terhadap keadaan lingkungan. Pada hakikatnya dalam suatu kondisi keadaan lingkungan yang layak huni sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal. Ruang lingkup mencangkup perumahan, pembuangan limbah, penyediaan air bersih, pembuangan air kotor, serta rumah hewan ternak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita akan membahas ruang lingkup pendidikan kesehatan. Dapat dilihat dari berbagai dimensi seperti sasaran pendidikan kesehatan, tempat pelaksanaan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Sasaran pendidikan kesehatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan kesehatan individual dengan sasaran individu. Yang kedua, pendidikan kesehatan kelompok dengan tujuan kelompok. Dan yang ketiga, yaitu pendidikan kesehatan masyarakat. Tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan menurut dimensi pelaksanaannya itu dapat berlangsung di berbagai tempat, sehingga dengan sendirinya sasarannya juga berbeda. Misalnya kita berada di sekolah itu dengan sasaran murid yang pelaksanaannya diintegrasikan dalam upaya UKS. Jika di masyarakat itu dilakukan di pusat kesehatan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu tingkat pelayanan kesehatan. Ada 5 tingkat pelayanan pendidikan kesehatan. Yang pertama yaitu promosi kesehatan. Yang kedua itu perlindungan khusus untuk menguatkan
eh, gizi. Yang kedua yaitu perlindungan khusus, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat setempat. Dan yang ketiga yaitu diagnosa dini dan pengobatan segera. Ini diperlukan karena rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat. Yang keempat yaitu pembatasan cacat, yaitu perlu karena masyarakat sering tidak mau melanjutkan pengobatannya sampai tuntas. Dan yang terakhir yaitu rehabilitasi, karena setelah sembuh dari sebuah penyakit, seseorang mungkin menjadi cacat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.